Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Deborah Alexandra, Saya Naya Maulida. Saya Akbar Fadila. saya Rayana Setiadi, akan memaparkan presentasi kami mengenai pencemaran air beserta hasil penelitian kami juga. Latar belakang. Air merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia. Manusia menggunakan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan lain-lain. Peran air bagi kehidupan manusia sangat penting, sehingga diperlukan perhatian yang besar agar air tetap terjaga kualitasnya. Air sangat komponen lingkungan hidup akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk, sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air menurunkan gaya guna, hasil guna, produksi gaya dukung, gaya tampung, dan sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam. Menurut Cristiano tahun 2002, pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal. Maka pencemaran air ialah masuknya makhluk hidup, zat energi atau komponen lainnya dalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan keperluannya. Yang selanjutnya, apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah bentuk aktivitas dilakukan oleh manusia seperti membuang sampah ke perairan yang dapat menyebabkan stres, tekanan lingkungan, serta dapat memberikan pengaruh yang berbahaya kepada individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Jenis-jenisnya: 1. Ada pencemaran mikroorganisme, 2. Pencemaran anorganik, nutrisi tanaman, 3. Bahan kimia organik, 4. Bahan kimia anorganik. Selanjutnya ada penyebab, dampak, dan solusi. Penyebabnya yaitu limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, tanah dan air mengandung sisa dari kontamin dari atmosfer, aktivitas manusia, yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asap. Selanjutnya ada dampak, kerusakan ekosistem yang ada di perairan, terjadi bencana banjir dan juga tanah longsor. Dan biodata makhluk hidup, air mati karena kualitas memburuk. Solusinya, melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lain. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Kami melaksanakan penelitian di sungai atau di Kali Angke, Kelurahan Duren Mekar di hari Minggu 11 Februari 2023 pada pukul 13.00 sampai dengan 14.00. Metode penelitian mengenai pencemaran air ini dikaji melalui metode kualitatif atau observasi serta metode kuantitatif atau pengukuran. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi yaitu kami melakukan penelitian terhadap air sungai di salah satu daerah sekitar Kelurahan Duren Mekar, Depok, dengan sampel berwujud air yang mengalir di sepanjang sungai. Sampelnya seluruh sungai di daerah Depok, Jawa Barat. Kami mengumpulkan data dengan metode observasi dengan melakukan penelitian di sepanjang Sungai Angke, Kelurahan Duren Mekar, serta melakukan pengukuran. Kami mengukur lebar dan Sungai Angke, Kelurahan Duren Mekar. Di sini ada analisis data. Kami menganalisis data-data seperti macam limbah yang terdapat pada sungai, kerugian yang ditimbulkan, makhluk hidup yang masih terdapat di dalam sungai. Deskripsi data, lebar Sungai Angke ialah 8 meter yang bermuara di Cengkareng Drain, Laut Jawa. Sungai ini sering meluap dan menimbulkan bencana banjir. Bahkan tercatat di tahun 2020, daerah Bukit Sawangan Indah di Duren Mekar 9 kali terjadi banjir. Kedalaman banjir yang ditimbulkan mencapai maksimal 170 cm. Dari lebar Sungai Angke yang mencapai 8 meter ini, telah ditemukan limbah berupa kemasan-kemasan makanan, limbah organik, terutama pakaian-pakaian bekas yang telah menyumbat saluran air sungai. Hal ini diperparah dengan tepi sungai yang dipenuhi dengan
pada vegetasi di sekitarnya. Banyaknya sampah di sekitar sungai memicu kerugian seperti bau yang tak sedap di daerah sekitarnya. Sumber terjadinya banjir yang kerap kali melanda di samping tingginya intensitas curah hujan dan kualitas air bersih serta ekosistem yang terancam. Meskipun begitu, masih ada hewan seperti ikan lele yang hidup di dalamnya, terlepas dari habitatnya yang terbiasa di daerah-daerah lembab dan berlumpur. Selanjutnya, ada keterbatasan saat kami meneliti. Yang pertama, keterbatasan cuaca. Cuaca yang sedang mendung menjadi penyebab adanya penundaan penelitian. Tidak ada alat untuk mengukur kedalaman dari sungai tersebut. Informasi yang minim mengenai wujud dari Kali Angke secara rinci. Kesimpulannya, air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi, sehingga tidak ada kehidupan seandainya tidak ada air di bumi. Namun air dapat menjadi melapatkan jika tersedia dalam kondisi yang tidak benar, baik kualitas maupun kuantitas airnya. Air yang bersih sangat dibutuhkan manusia, baik untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan industri, untuk kebersihan senantiasa kota, dan sebagainya. Di zaman sekarang, air menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar tertentu, sudah cukup untuk sulit didapatkan. Hal ini dikarenakan air sudah banyak tercemar oleh bencana bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia, sehingga menyebabkan kualitas air menurun. Begitupun dengan kualitasnya. Lebih buruknya pencemaran air menjadi pemicu terjadinya bencana-bencana yang bahkan bisa mengancam kelangsungan makhluk-makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Selanjutnya ada saran. 1. Pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. 2. Pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat-zat kimia yang dapat menimbulkan pencemaran. 3. Memperluas gerakan penghijauan. 4. Tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran lingkungan. 5. Memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup manusia lebih mencintai lingkungan hidupnya. Sekian presentasi dari kami. Mari kita rawat dan jaga kesehatan kualitas air di bumi kita yang tercinta ini. Terima kasih. Ya, akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.